Peta Indonesia tidak hanya menggambarkan bentuk geografis kepulauan, tetapi juga menyimpan nilai strategis yang luar biasa. Dengan lebih dari 17.000 pulau, posisi di garis khatulistiwa, dan laut yang menjadi penghubung Samudra Hindia dan Pasifik, Indonesia berada pada jalur emas perdagangan dunia. Bagi negara asing, peta Indonesia bukan sekadar gambar, melainkan cetak biru untuk memahami, menguasai, dan memanfaatkan sumber daya yang tersimpan di dalamnya. Sejarah mencatat bagaimana bangsa penjajah seperti Belanda, Inggris, dan Jepang selalu berusaha menguasai wilayah Nusantara melalui kendali peta. Peta dijadikan alat untuk menentukan koloni, jalur perdagangan, dan wilayah eksploitasi. Maka tak heran, hingga kini peta Indonesia tetap menjadi objek incaran negara asing, karena di dalamnya tersimpan kunci geopolitik dan geostrategis kawasan. Dalam konteks modern, peta Indonesia juga berarti data digital. Perusahaan-perusahaan teknologi asing kini berlomba menguasai pemetaan digital melalui satelit, GPS, hingga big data geospasial. Kendali atas data peta ini memungkinkan mereka memantau pergerakan ekonomi, militer, dan sumber daya Indonesia. Dengan kata lain, siapa yang menguasai peta, dialah yang mengendalikan arah masa depan. Masyarakat sering memandang peta hanya sebagai gambar di ruang kelas atau atlas di meja belajar. Namun di balik itu, peta adalah senjata yang menentukan batas kedaulatan bangsa. Setiap titik koordinat bisa berarti tambang emas, jalur gas, atau bahkan rute strategis militer. Maka, ancaman penguasaan peta oleh asing bukan sekadar isu teknis, melainkan ancaman nyata bagi kedaulatan Indonesia. Inilah mengapa peta Indonesia selalu jadi incaran. Dari zaman kolonial hingga era digital, peta adalah instrumen kekuasaan. Pertanyaannya, apakah bangsa kita sadar akan hal ini? Ketika negara asing melihat peta Indonesia, yang mereka lihat bukan hanya bentuk pulau-pulau indah, melainkan peta harta karun dunia. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia menyimpan cadangan emas, nikel, batu bara, minyak bumi, hingga gas alam dalam jumlah yang mencengangkan. Misalnya, Papua dikenal dengan tambang emas terbesar di dunia, sementara Sulawesi menjadi kunci pasokan nikel untuk baterai kendaraan listrik global. Bagi kekuatan besar dunia, peta Indonesia adalah peta energi masa depan. Saat dunia bergerak ke arah transisi energi, negara-negara seperti Amerika Serikat, China, dan Uni Eropa berlomba-lomba mengamankan akses mereka ke sumber daya strategis di Indonesia. Mereka membaca peta bukan dengan mata turis, tetapi dengan pandangan investor dan penguasa geopolitik. Contohnya, konflik kepentingan di Papua seringkali bukan hanya soal politik lokal, melainkan juga perebutan kontrol tambang emas Grasberg. Begitu pula dengan kepentingan asing di Natuna yang kaya gas. Setiap garis di peta Indonesia bisa berarti jalur kapal tanker, lokasi eksplorasi minyak, atau jalur kabel internet bawah laut yang vital bagi komunikasi global. Ironisnya, rakyat Indonesia seringkali tidak menyadari bahwa peta yang kita lihat sehari-hari adalah refleksi dari kekayaan yang sedang diperebutkan. Di balik warna hijau daratan dan biru lautan pada peta, ada triliunan dolar yang menjadi rebutan dunia. Negara asing tentu tidak akan tinggal diam melihat potensi sebesar itu tanpa mencoba masuk, baik lewat investasi, diplomasi, maupun tekanan politik. Dengan kata lain, peta Indonesia adalah peta kekayaan alam dunia. Siapa yang menguasainya akan memegang kendali atas masa depan energi global. Jika dilihat di peta, posisi Indonesia ibarat pagar raksasa yang menjaga jalur perdagangan dunia. Selat Malaka, misalnya, adalah salah satu jalur laut tersibuk di dunia, dilalui lebih dari 100.000 kapal setiap tahun.
Jalur ini menghubungkan perdagangan Asia Timur, Asia Selatan, hingga Eropa. Tanpa menguasai jalur ini, negara manapun akan kehilangan akses vital bagi ekonominya. Selain Selat Malaka, ada Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar yang juga tak kalah penting. Semua jalur laut ini tercantum jelas di peta Indonesia dan menjadi alasan mengapa negara-negara besar seperti China dan Amerika Serikat menaruh perhatian besar terhadap perairan kita. Mereka tahu peta laut Indonesia adalah kunci untuk mengontrol arus perdagangan dunia. Negara asing tidak hanya melihat laut kita sebagai ruang kosong biru di peta. Mereka melihat jalur strategis yang bisa menentukan kemenangan dalam perang dagang maupun perang militer. Itulah sebabnya kapal perang asing sering terlihat melintas di perairan Indonesia dengan alasan kebebasan navigasi. Padahal sesungguhnya mereka sedang menunjukkan pengaruh dan klaim kekuatan di jalur vital ini. Bagi Indonesia, menguasai peta Laut Nusantara berarti menguasai masa depan. Namun sayangnya, lemahnya pengawasan di laut membuat kapal asing sering mencuri ikan, melanggar batas, bahkan memasang kabel komunikasi tanpa izin. Peta kita seakan jadi ruang terbuka yang bisa diakses siapa saja tanpa kontrol penuh. Dengan kata lain, laut dalam peta Indonesia adalah jalur emas. Selama kita tidak menguasainya, negara asing akan terus mencoba menancapkan kekuasaannya di sana. Dalam perspektif militer, peta Indonesia adalah peta strategis dunia. Letaknya yang berada di antara dua samudera membuatnya menjadi titik transit penting bagi kekuatan militer asing. Tidak heran jika pangkalan militer asing di kawasan Asia selalu menaruh perhatian pada posisi Indonesia. Bagi Amerika Serikat, peta Indonesia adalah kunci untuk menahan pengaruh Cina di Laut Cina Selatan. Sebaliknya, bagi Cina, peta Indonesia adalah jalur alternatif untuk mengamankan inisiatif Belt and Road. Bahkan, Rusia pun melihat posisi Indonesia sebagai jalur potensial untuk memperluas pengaruhnya di Asia Pasifik. Laut Natuna Utara menjadi contoh nyata. Wilayah ini sering dipetakan ulang dalam klaim sepihak Cina melalui Nine Dash Line. Meski Indonesia menolak klaim itu, kenyataan bahwa peta kita bisa diganggu negara asing menunjukkan betapa rapuhnya posisi kita jika tidak dijaga. Selain itu, perairan strategis di Maluku, Sulawesi, hingga Papua juga sering dijadikan rute latihan militer asing. Mereka memetakan wilayah kita sebagai jalur manuver, tanpa memperhatikan kedaulatan bangsa. Ini membuktikan bahwa peta Indonesia bukan hanya objek ekonomi, tapi juga target militer global. Selama bangsa kita tidak punya kekuatan pertahanan yang cukup, peta Indonesia akan selalu jadi sasaran bidikan militer asing. Di era modern, peta tidak lagi hanya berbentuk kertas atau atlas, tetapi juga data digital. Aplikasi peta, satelit, dan drone kini menguasai cara kita membaca ruang. Dan ironisnya, sebagian besar teknologi ini dikuasai oleh perusahaan asing. Google Maps misalnya menjadi aplikasi dominan yang digunakan masyarakat Indonesia. Namun, di balik kenyamanan itu tersimpan risiko. Data geospasial kita tersimpan di server asing. Artinya, negara asing bisa mengetahui jalur transportasi, pola pembangunan, bahkan potensi ekonomi hanya dengan membaca data peta digital. Bukan hanya perusahaan teknologi, negara-negara besar juga memanfaatkan satelit untuk memetakan wilayah Indonesia secara detail. Mereka bisa mengetahui potensi tambang, cadangan hutan, hingga alur laut yang bisa dieksploitasi. Semua itu terjadi karena lemahnya regulasi dan minimnya kemandirian teknologi pemetaan nasional. Peta digital ibarat mata yang mengintai Indonesia setiap saat. Tanpa disadari, data kita diambil, dianalisis, dan dipakai untuk kepentingan asing. Jika dulu penjajah membawa kompas dan atlas,
Kini penjajah modern membawa satelit dan big data. Pertanyaannya, apakah kita sadar bahwa peta digital adalah bentuk baru kolonialisasi? Peta Indonesia tidak hanya penting di bidang militer dan ekonomi, tetapi juga dalam diplomasi internasional. Setiap garis batas di peta bisa menjadi sumber konflik atau kerjasama antar negara. Misalnya, negosiasi batas laut dengan Malaysia, Singapura, dan Australia selalu berangkat dari perdebatan tentang peta. Di forum internasional, peta Indonesia juga sering dijadikan dasar klaim geopolitik. Contohnya, sengketa di Laut Cina Selatan memperlihatkan bagaimana peta menjadi alat untuk memperkuat posisi diplomasi. Negara-negara besar selalu membawa peta versi mereka masing-masing untuk membenarkan klaim wilayah. Bagi Indonesia, diplomasi peta adalah ujian besar. Apakah kita bisa mempertahankan kedaulatan sambil membangun kerjasama? Ataukah kita akan terus digeser oleh kekuatan asing yang lebih kuat secara politik dan militer? Sayangnya, diplomasi kita sering lemah dalam mempromosikan peta Indonesia sebagai peta sah. Akibatnya, ada saja negara asing yang berani mengklaim sebagian wilayah kita. Contoh paling nyata adalah klaim Cina terhadap perairan Natuna, yang secara tegas ditolak Indonesia, tetapi terus diulang oleh pihak luar. Dengan kata lain, peta adalah bahasa diplomasi global. Jika kita tidak pandai menggunakannya, maka kita akan kehilangan bagian dari rumah kita sendiri.